Hai, tadi tiba-tiba mati, maklum ya. Jaringan lemot-lemot pisan ya. Jaringan lemot pisan. Jadi tadi tiba-tiba mati, saya ulang lagi ya. Jadi hari ini saya akan sharing dikit bagaimana sih kita cara memulai bisnis dengan modal kartu kredit yang istilahnya ketika Anda jalankan tidak sampai rugi ya. Ilmu ini saya dapat kemarin inspirasinya dari si Albert Leonardo dan kemudian saya combine dengan ilmu saya dan akhirnya tercetus sebuah istilahnya satu path yang mungkin bisa Anda laluin, terutama bagi Anda yang sudah punya kartu kredit dan Anda menggunakan bisnis dengan modal kartu kredit. Saya bercerita sedikit ya tentang yang kemarin diajarkan di Teespring Mastery Albert Leonardo. Jadi yang dia lakukan adalah apa? Dia punya istilahnya dia jual desain dipasarkan ke US. Nah, tidak setiap desain itu laku, tapi ketika laku kemarin contoh ada desain Payday itu kaosnya itu bisa laku 20.000 pieces. Tapi kadang-kadang average sekitar 1.000 pieces, 800 pieces, kadang yang gagal juga banyak, ada Dedi Arifro ya, yang gagal juga banyak. Bahkan si Albert memberi saya warning adalah apa? Jangan dikira walaupun saya udah ahli di dalam istilahnya jualan kaos, bukan berarti setiap desain yang saya buat laku. Average-nya cuma 10%. Jadi di antara 10 desain itu yang laku cuma satu, dan begitu satu tapi bisa nutup semuanya. Nah, halo Ali Balberan ya, jaringan putus tadi ya, lewat tadi. Nah, ada Dedi Arifro hadir, halo Dedi, ada Budi Widarta, ada Hendra Utomo. Nah, oke, ini langsung terpikir inspirasi. Oh iya, pantesan kenapa banyak orang berbisnis itu gagal. Karena banyak orang yang punya kartu kredit begitu bisnis nggak dites dulu, nggak diukur dulu, langsung hajar dimodalin besar-besaran, akhirnya begitu jadi wis untung-untungan. Ini sangat sinkron lagi, banyak orang bukan berbisnis tapi berjudi dalam bisnis. Nah, ini teman-teman yang harus diwaspadain ya. Jadi jangan dikira ketika Anda punya kartu kredit kemudian bisa hajar nggak bisa. Nah, jadi dari prinsip Albert itu saya menerjemahkan dari visi kartu kredit ya, kita ngomong dalam bidang kartu kredit, Credit Card Revolution. Nah, hadir, suaranya kok nggak ada? Yang lain ada ya suaranya? Suaranya jelas nggak ini teman-teman? Teman-teman yang lain, Min Oki Rasyadi, mungkin kamu suaranya ya, oke. Mega lagi buka keran gitu, Bang Mega membidik 7 bukan kartu. Itu ada fenomena apa ya suhu ya? Fenomenanya lagi butuh duit biasanya begitu. Nah, yang lain jelas ya. Dedi Arif jelas, yang lain juga jelas juga ya. Nah, jadi saya menerangkan dikit. Ini mungkin bagi teman-teman juga alumni saya yang di CCR apa segala. Jadi dari pelajaran itu saya mengambil satu kesimpulan adalah apa? Ketika kita memulai suatu bisnis, kita harus tes dulu. Artinya apa? Bukan berarti ide pertama Anda itu yang akan jadi. Anda harus punya minimal 10 ide. Jadi 10 ide, 10 cara Anda tes dulu dari bisnis apa ya. Jadi Anda siapkan, misalnya Anda punya kartu kredit 100 juta, ya sudah, coba bisnis 3 juta, wis. Jangan berharap 3 juta ini untung dulu. Kita ngomong target 10 lah. Kita coba 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, nanti yang nggak jadi ya udah ditutup, yang jadi di double, di scale up, di scale up, scale up. Nah, kirain ada udang di balik bakwan suhu. Nah, polisi militer ya? Iya. Ini dapat dari murid saya. Pak Pampres ini. Nah. Ya, ini yang dapatkan hadiah dari salah satu murid saya, klien saya, ya. Nah, jelas ganteng kayak orangnya. Amin. Jangan sampai aku ayu ya. Lucu malian. Nah, oke. Jadi saya terangkan lagi. Jadi ketika kebanyakan ya teman-teman dalam mempunyai kartu kredit ketika berbuat bisnis, kadang-kadang Anda itu langsung invest di awal terlalu besar karena Anda saking pedenya, ya. Anda saking pedenya itu kemudian seolah-olah bahwa project ini pasti jadi. Nah, akhirnya Anda invest istilahnya dengan modal kartu kredit, gesek, cemplungin di bisnis itu, del. Akhirnya berdarah-darah. Nah, jamnya nggak dipakai suhu, ya. Jam tangan itu jam dinding kamu pakai gimana nih? Ini lancar semua nih teman-teman, ya. Yang lain lancar ya, bro. Udah balik Surabaya ya? Kapan nih Jakarta? Salmon bareng. Nah, salmonnya apa Tom? Nah, sekarang aku lagi di Jakarta, tapi nanti sore aku ke Bandung. Ya, nanti sore aku ke Bandung karena besok ada seminar Credit Strategy for Property Investor, jadi tentang properti itu di Bandung. Nah, hari ini masih di Jakarta nih. Nah, lancar jaya ya. Nah,
Jadi ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Jadi ketika memulai sebuah bisnis dengan modal kartu kredit, siapkanlah 10 kali kekalahan. Wis. Siapkanlah 10 kali kekalahan. Anggap aja bisnis Anda akan berhasil di bisnis yang ke-10. Titik. Nah, jadi project ini kita mulai kecil. Kalau udah nggak cocok, misalnya Anda buka bisnis apa, medal, maklar, itulah kenapa jangan langsung invest gede. Langsungnya adalah tes dulu. Cocok, jalankan, nggak cocok, buang. Tes lagi, cocok, jalankan, nggak cocok, buang. Itu aja. Sampai ketemu yang cocok, baru didobel pelan-pelan. Jadi misalnya dari modal 10 juta, kalau memang nggak cocok ya sudah dibuang, jeder. Bikin bisnis baru lagi nggak masalah. Karena apa? Seorang internet marketer, kemarin itu kan Albert Leonard itu kan internet marketer kelas dunia. Dia masih paham bahwa setiap di action dia tidak selalu berhasil. Bahkan kemungkinan suksesnya cuma 10%. Nah, tapi kita, kadang-kadang kita ini naif. Begitu mau bisnis 1A, langsung dijalani seolah-olah mau berhasil, akhirnya modal cemplungin semua, ambiar, jeder. Nah, dan ketika nggak berhasil langsung dipikir nggak berbakat. Aku nggak berbakat, raiso bisnis. Nah, padahal apa? Ya kan, kita harus perlu trial and error banyak hal. Nah, ini juga kesalahan saya. Saya dulu membuka bisnis pabrik pengolahan batu ya. Jadi pabrik pengolahan batu karena merasa mentang-mentang udah pakar bisnis, udah pakar kartu kredit, udah mentor. Wah, langsung karena punya duit tak hajar semua itu pabrik pengolahan batu kan. Waktu itu invest sampai 1 miliar. Dan ternyata kendalanya kendala non teknis, ya kan? Artinya ternyata orang yang saya investkan itu bisa dipercaya, tapi tidak punya kemampuan untuk memimpin. Akhirnya karyawan tuh ribut semua dan kemudian ada dari eksternal juga ada, kemudian dari aparat pemerintah ada yang nentang, warga kampung di demo dan lain-lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kurang lebih seperti itu, maka akhirnya tutup, ya kan? Akhirnya tutup. Bukan berarti saya nggak bisa, saya bisa. Cuman waktu itu saya berpikir adalah apa? Kalau ini tak terusin, bisnis saya yang lain kacar-kacir, lebih baik saya korban satu. Dan dari situlah saya belajar bahwa apa? Tes itu penting. Sebagus apapun Anda, secanggih apapun Anda, sepintar apapun Anda, seberuntung apapun Anda, setiap membuat bisnis tes dulu. Ketika gagal ya udah ganti. Tes gagal ganti. Nah, lebih baik kecil-kecil banyak dan pasti daripada satu modal besar belum pasti. Nah, jadi gini loh, bukan berarti kecil-kecil banyak dipiara semua, enggak ya. Kita misalnya contoh ada 10 opsi, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, 10 ya. Nah, yang nggak bagus langsung tutup. Nah, nanti yang bagus didobel lagi. Misalnya Anda modal 10 juta jadi modal 20 juta, masih bagus nggak? Ya, kalau yang lain nggak bagus, tutup lagi. Sampai akhirnya Anda nemu the one. Kayak teknik out seperti itu loh. Dan kalau sudah bagus begini, hajar habis-habisan. Kan Anda sudah punya kartu kredit. Karena kalau Anda belajar di kelas saya kan, dapat kartu kredit, cari ratusan juta itu mudah banget. Nah, kemarin sama. Ketika di kelasnya Albert, kenapa saya ngajak kelasnya Albert, saya ngajak teman-teman saya di JCR, karena teman-teman di JCR itu sudah punya modal kartu kredit banyak, puluhan juta, ratusan juta. Nah, bagi orang yang pemain FB Ads ataupun jual kaos itu, kalau nggak punya kartu kredit, sengsara minta ampun. Kalau cuma sekedar iklan 1 juta, 2 juta nggak masalah, tapi ketika menemu momen yang tepat, itu kan dilipat terus. Jadi cintanya apa ya? Saya akan cerita dikit ya. Dari campaign, misalnya apa? Kita jualan kaos, kita jual 10 t-shirt. Ini yang saya belajar di Albert kemarin ya. 10 t-shirt nih ya. Begitu, ini budget iklan 1 hari $5 ya. Berarti kalau $5, 10 berapa? $50 kan? Nah, di setel 10, 1 hari $5. Berarti 3 hari. 3 hari kan habisnya $10. Habisnya ke $5, habisnya $150. Nah, 3 hari dites. Nah, yang tidak menghasilkan dimatikan. Ada 3 yang nggak menghasilkan, dimatikan. Nah, yang 7 ini jalan bagus, ya kan? Coba lagi. Ada yang mentop, ya kan? Tambahin $10. Nah, berarti biasanya kemarin yang 7 ini kan, kemarin $5 per hari. Sekarang $7, $10 per hari. Nah, dilihat lagi, dijalankan lagi. Ketika dijalankan lagi, kemudian 3 hari kemudian yang nggak bagus, misalnya $10 ada yang nggak bagus, matikan, jeder. Nah, 4. Nah, 4 ini kan sudah $10, dia $20. Diajar $20. Lancar, bagus. Ada yang mati, ternyata $20 ada yang udah nggak menguntungkan, tarik lagi, jeder. Tinggal 3, dibuat $40. Nah, dia ini namanya scale up. Jadi $40 untuk biaya iklan.
$40 per hari lancar dibuat $80. $80 lancar, dia terus-terus begitu sampai $2.000 per hari. Bayangkan. Itu budget iklannya si Albert kemarin untuk Facebook Ads itu 1,5 miliar. 1,5 miliar. Tapi kalau kita punya uang 1,5, bayangkan kalau kita nggak ngerti cara begini, kemudian kita punya uang 1,5 miliar, kemudian masukkan di bisnis, goodbye langsung gelepar begini kan. Nah, jadi ini taktik yang bagus. Jadi bagi teman-teman, bisa diaplikasikan. Ini yang saya ceritakan bisnis online. Tapi kalau di bisnis offline juga sama ternyata, polanya sama. Cuman scale up-nya nggak 1 hari 2 hari kan, sebulan 2 bulan. Nah, artinya apa? Bayangkan karena banyak dari Anda punya kategori 500 juta langsung buka bisnis 200 juta, jeder, langsung mati, kolaps. Nah, tapi kalau ada kecil, bagus di double. Anda sampai ketika sudah Anda keluar duit gede, itu udah bagus. Nah, kalau kisah Colonel Sanders gimana Mbak? Dia berapa puluh orang ditolak, akhirnya penawaran terakhir, boom. Maksudnya bukannya kita kudu telaten. Ya, betul. Jadi istilahnya, kalau istilah saya pinjam dari di dunia online tuh, cari winning campaign. Jadi cari bisnis yang bagus. Nah, bagus di double, dilipat, nggak langsung main gede. Intinya satu begitu. Karena banyak orang dikira sudah punya kartu kredit, punya kategori ratusan juta. Kalau Anda bergabung di Kredit Revolution, saya ajarin nyari kartu kredit modal 100-200 juta itu gampang banget, bis. Murid-murid saya udah miliar-miliar semua. Nah, tapi bukan berarti ketika Anda punya begini Anda harus main gitu. Kalau begitu ya lebih baik, itu namanya judi, itu bukan bisnis. Nah, kalau judi gitu lebih baik ikut saya ke Singapura, kita mainan di Marina Bay Sands. Main roulette aja, saya paling suka main roulette soalnya, ya. Nah, tapi kalau di Indonesia no gambling lah. Kalau Singapura oke lah, ya. Nah, jadi Colonel Sanders ya oke, sama aja. Nah, jadi kan kalau ceritanya Colonel Sanders ya, nah Colonel Sanders itu kan dia zaman dulu ya. Jadi kan gini loh, dia nggak ngerti taktik ini. Jadi kan kita belajar dari pengalaman, ya kan dulu ya coba, cocok langsung gede. Tapi kan kita begini, kita nyoba 10, 4 nggak bagus ya sudah 6 di double. 6 ini nanti cari yang nggak bagus lagi, 3 di double lagi, terus. Nah, iya bisnis online lebih banyak targetnya jualan. Ada Fotoral Josal, bunga kartu kredit tunggu tinggi. Jadi gini ya, kalau berbicara bunga kartu